Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi filsafat di PIS Madin Online kali ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa menjadi milenial filsafat itu sangat urgen di era sekarang ini. Minimal ada 3 hal mengapa kita sebagai seorang milenial wajib hukumnya untuk belajar berfilsafat. Pertama, membuat kita kritis. Kedua, membuat kita selalu ingin tahu sehingga kemudian menjadikan kita menjadi manusia pembelajar. Nah, yang ketiga, bagaimana kemudian dengan semua itu menjadikan hidup kita lebih bermakna. Kenapa hidup kita harus bermakna gitu ya? Karena ketika kita menghadapi konflik, ketika kita menghadapi pertentangan di dalam kehidupan kita gitu ya, kita bisa meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu merupakan sebuah kebenaran. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Galileo, seorang filosof yang dia mengalami persidangan filsafat pada tahun 1633. Nah, kali ini kawan-kawan semua yang masih setia untuk work from home, saya akan menemani kawan-kawan semua di rumah ingin berbagi cerita bagaimana para filosof dahulu itu merajut harmoni, merajut kerukunan antara agama dan sains, antara agama dan ilmu pengetahuan. Oke, kita simak bersama ya. Pertama kita harus memposisikan dulu apa sih beda antara agama dan ilmu pengetahuan. Oke, kita coba lihat di sini. Kalau kita berbicara agama, apa yang ada di benak Anda? Oke, apa? Coba kita pikirkan bersama. Ketika disebut kata agama, apa yang ada di benak Anda? Pertama, agama bersifat non-empiris, tidak kasat mata. Misalnya sekarang, kalau di kehidupan sehari-hari, sejak Anda kecil sampai besar gitu ya, pasti Anda dikenalkan dengan 2 malaikat yang selalu mengiringi Anda kemanapun Anda berada. Siapa nama malaikat itu, masih ingat enggak? Nah, malaikat yang satu berada di pundak kanan, yang satu di pundak kiri. Nah, ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid. Nah, malaikat ini kira-kira nyata atau enggak? Coba Anda pikirkan, itu nyata atau enggak? Pasti nyata kan? Tetapi kira-kira gitu ya, kasat mata atau tidak? Itu bisa Anda lihat enggak? Coba Anda lihat kanan atau kiri gitu, kira-kira bisa enggak dilihat malaikatnya? Ada malaikat Atid atau ada malaikat Raqib. Kan enggak bisa. Satu lagi misalnya ketika Anda sholat lalu kemudian Anda merasa dapat pahala. Kalau Anda sholat ke masjid, pahalanya 27 kali lipat. Kira-kira langsung hadir di hadapan Anda enggak pahalanya? Anda bisa langsung melihat secara konkret pahalanya atau tidak? Tentu tidak kan. Lalu kemudian Anda juga dijanjikan untuk bisa masuk surga. Gitu ya. Untuk bisa melihat akhirat. Nah, kira-kira akhirat itu bisa Anda lihat sekarang atau tidak? Nah, tentu tidak kan. Nah, itulah kenapa kemudian agama ini tampak lebih berdimensi non-empiris, tidak kasat mata. Tetapi Anda akui kebenarannya. Nah, itu. Yang kedua, agama ini biasanya tampil dalam bentuk doktrin. Kenapa doktrin? Karena misalnya ada rukun Islam, ada rukun iman. Ini kan doktrin, sesuatu yang itu menjadi sebuah pernyataan-pernyataan yang diakui kebenarannya. Yang kemudian Anda akui itu sebagai sesuatu yang Anda amini begitu saja. Itulah kenapa agama ini kemudian gitu ya, sifatnya itu terkait dengan iman, terkait dengan sesuatu yang Anda yakini tanpa Anda buktikan kebenarannya. Jadi kebenarannya itu diimani. Ya tentu kawan-kawan yang
sebagai seorang milenial gitu ya, pernah merasakan jatuh cinta. Nah, jatuh cinta ini kan juga diimani. Jatuh cinta ini nggak bisa kemudian jatuh cinta ini berwujud gitu ya, wah berwujud coklat atau pulsa, kan enggak gitu ya. Tapi cinta ini diimani adanya gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, ini agama juga seperti itu gitu ya. Diimani kebenarannya tanpa harus dibuktikan kebenarannya. Nah, tentu hal-hal seperti ini sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan. Sangat berbeda dengan sains, seperti itu gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan kebalikannya gitu ya. Yang kita pelajari, ilmu pengetahuan itu sifatnya scientific. Sifatnya itu empiris, kasat mata, bisa diindra. Jadi itu bisa dirasakan. Bisa dibawi. Bisa dilihat dengan mata. Bisa didengar. Ya, bisa dipikirkan gitu. Jadi ini empiris gitu ya. Empiris, ilmu pengetahuan itu sifatnya empiris. Nah, yang kedua bersifat ilmiah atau scientific seperti yang saya sampaikan tadi. Scientific ini, ilmiah ini maksudnya apa? Ketika kita ingin menyelesaikan segala sesuatu, harus ada prosedurnya, harus ada protokolnya, harus disampaikan gitu ya, cara-cara penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya bayangkan saja sekarang Anda riset gitu ya, bayangkan Anda sekarang Anda riset. Ketika kita ingin melihat sebuah realitas gitu ya, melihat permasalahan sosial, ekonomi di kampung seperti itu gitu ya. Kenapa sih kok kampung sekarang itu banyak yang lockdown gitu ya? Kenapa sih kok kampung sekarang banyak yang ditutup gang-gangnya? Bagaimana kemudian ketahanan pangannya, bagaimana kemudian ketahanan ekonominya gitu ya. Sebagai seorang mahasiswa, maka kemudian apa yang akan kita pecahkan, apa yang kita lihat di dalam realitas gitu ya, itu harus ada prosedurnya. Kita harus melihat itu dengan sebuah kerangka teori tertentu. Kita harus mengambil data dengan strategi tertentu. Kita harus melihat itu, mengurai itu, sehingga kemudian kebenarannya itu bisa dibuktikan di dalam realitas. Nah, ini sifat ilmiah seperti ini gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir bisa dibuktikan kebenarannya. Ilmu pengetahuan ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda tulis di dalam sebuah karya tulis ilmiah itu harus bisa dibuktikan secara kasat mata ketika penguji atau orang lain ingin mengujinya kembali. Jadi nggak bisa kalau kemudian Anda itu ingin mengkaji sebuah realitas sosial ekonomi, tetapi cara mendapatkan data dengan dibayangkan. Nah, itu nggak bisa, itu nonsens seperti itu. Bagaimana kalau kemudian ingin mengkaji tentang permasalahan yang gaib? Bisa lewat wawancara. Jadi misalnya Anda mau mengkaji tentang mitos maling ketika lockdown, nah itu nggak bisa karena malingnya hilang misalnya seperti itu. Ini kok maling di desa ini hilang seperti itu gitu ya. Lalu Anda ingin melihat, lalu kemudian Anda ingin mewawancarai maling yang hilang, kan nggak bisa seperti itu. Makanya kemudian harus diwawancarai orang-orang yang pernah mengalami atau pernah mengejar maling yang hilang tersebut seperti itu gitu ya. Nah, ini penting, mengurai antara agama dan ilmu pengetahuan ini penting. Jadi seakan-akan antara agama dan ilmu pengetahuan gitu ya, itu bersinggungan. Itu tidak bersinggungan satu sama lain, bertentangan satu sama lain gitu ya. Yang satu bersifat non empiris, yang satu bersifat empiris, yang satu bersifat doktrin, yang satu bersifat ilmiah, dan yang satu diimani, yang satu harus dibuktikan. Nah, ini. Nah, ada sebuah masa ketika agama ini mengalahkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda membaca The Story of Philosophy, di situ diceritakan bagaimana ada sebuah masa ketika agama, dalam hal ini Vatikan gitu ya, itu
mengalahkan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena secara literal di dalam kitab suci gitu ya, disebutkan bahwa matahari itu mengitari bumi. Jadi bumi ini yang menjadi pusat tata surya. Seperti itu ya. Lalu kemudian ada seorang filosof yang dia bernama Kopernikus gitu ya. Itu berusaha untuk mengemukakan sebuah pendapat yang dia menyatakan bahwa matahari ini tidak mengitari bumi, tetapi bumilah yang mengitari matahari. Nah, karena anggapan Kopernikus ini gitu ya, maka kemudian pihak dari Vatikan ini tidak terima, dianggap dosa kemudian. Nah, apa yang disampaikan oleh Kopernikus ini lalu kemudian disampaikan lagi oleh Galileo. Tentu kawan-kawan sudah paham semua ya siapa Galileo. Minimal pernah mendengar ya kan. Minimal pernah mendengar siapa itu Galileo. Galileo Galilei seperti itu ya. Galileo ini itu tidak hanya mendukung dari teori Kopernikus, tetapi dia bisa membuktikan kalau bumi ini berputar mengitari matahari. Makanya kemudian Galileo ini menciptakan sebuah teropong. Jadi teropong Galileo, dia bisa melihat gitu ya, melihat permukaan, sampai bisa melihat permukaan bulan dengan teropongnya. Karena saking jeniusnya Galileo seperti itu. Jadi dia lihat setiap malam, ini bergerak gitu ya. Dia lihat bulan ini bergerak gitu ya. Tapi gerakannya di mana gitu ya? Oh ternyata kok yang bergerak bukan mataharinya, tetapi buminya. Lalu kemudian dia sepakat dengan pendapat Kopernikus kalau bumi ini mengitari matahari. Nah, pihak Vatikan kemudian tidak terima gitu ya. Makanya kemudian sekitar Februari 1633 gitu ya, Galileo itu disidang oleh pihak otoritas Vatikan. Karena menganggap apa? Karena menganggap ya ini yang benar harus kitab suci. Kitab suci ini pokoknya ngomongnya seperti ini ya harus seperti ini gitu ya. Kalau kemudian kamu berpendapat seperti itu gitu ya, mungkin matamu yang salah seperti itu gitu ya. Ya gitu ya. Mata Anda yang salah seperti itu. Nah, antara lain seperti itu gitu ya. Persidangannya seperti itu. Nah, di sini gitu ya, di sini kita kemudian bisa mengambil sebuah hikmah, bisa mengambil sebuah manfaat di sini kalau kemudian ada suatu masa ketika ilmu pengetahuan dan kemudian agama itu saling dipertentangkan. Karena yang satu ini melihat iman harus dibenarkan, yang satu melihat ilmu pengetahuanlah yang menjadi sumber kebenaran. Nah, seperti ini. Tapi kemudian sekarang gitu ya, kalau kita lihat sekarang ini antara agama dan ilmu pengetahuan ini sekarang memiliki sifat atau relasi yang baru, yaitu yang dinamakan integrasi. Maksudnya apa? Maksudnya integrasi apa? Maksudnya integrasi ini bagaimana agama dan ilmu pengetahuan ini saling mendukung. Ketika ada tafsir agama yang belum jelas, maka dengan bantuan ilmu pengetahuan ini bisa menjadi sebuah alat bantu analisis atau alat bantu penafsiran di dalam kitab suci. Jadi bukan kemudian kita menyalahkan kitab sucinya, enggak. Kalau seperti ini kitab sucinya salah dong. Enggak. Tetapi penafsirannya yang harus diupdate, yang harus diperbarui dengan temuan-temuan ilmiah kekinian. Orang dulu mungkin ini ya menafsirkan jin gitu ya, karena dia belum ada temuan ilmiah tentang jin seperti itu gitu ya. Itu lalu menafsirkan jin ini sebagai makhluk gaib. Jadi sesuatu yang gaib, yang itu ada di luar kendali kita, yang itu kemudian ya ada di sekitar kita tapi nggak dilihat seperti itu gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu gitu ya,
Antara lain misalnya dengan temuan mikroskop yang bisa melihat benda sebiji sawi menjadi 1000 kali lebih besar seperti itu ya. Muhammad Abduh menafsirkan jin ini sebagai virus. Jadi sebagai virus gitu. Karena apa? Karena ya nggak terlihat, semula nggak terlihat seperti itu gitu. Tuh satu contoh. Yang kedua misalnya kaitannya juga dengan ini ya, apa namanya? Langit bertingkat 7, bersaf-saf. Nah kalau dulu belum ada pesawat luar angkasa yang sampai ke bulan, mungkin orang, wah ini maksudnya 7 ini mungkin cuma analogi. Mungkin ya banyak, tidak hanya 7 gitu ya, seperti itu. Tetapi mungkin 5 atau berapa seperti itu gitu ya. Nah lalu kemudian dengan adanya teknologi ini bisa, oh memang 7. Memang berlapis-lapis seperti itu. Nah, integrasi agama dan ilmu pengetahuan inilah yang kemudian menjadi paradigma keilmuan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Termasuk di kampus kita tercinta ini, IAIN Surakarta gitu ya. Kalau kawan-kawan masuk ke gerbang itu kan ada gunungan yang terbelah gitu ya. Itu sebetulnya menggambarkan dari visi atau paradigma keilmuan IAIN Surakarta. Jadi integrasi agama, ilmu di IAIN Surakarta itu diwujudkan, disimbolisasikan dengan adanya gunungan ilmu. Dengan adanya gunungan ilmu, dan itu sudah direpresentasikan saat kawan-kawan masuk ke gerbang IAIN Surakarta. Nah, saya ingatkan ya sekarang, saya ingatkan visi IAIN Surakarta gitu ya. Jadi visi IAIN Surakarta ini menjadi world class Islamic University di level Asia dalam kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada tahun 2035. Artinya apa? Kita harus bisa memikirkan bersama sebagai seorang mahasiswa bagaimana kampus kita ini juga sebenarnya sudah memiliki visi untuk bisa mengintegrasikan keilmuan. Bukan hanya sains dan agama tetapi juga kearifan lokal gitu ya. Jadi disitulah kemudian salah satu distingsi atau keunikan dari paradigma keilmuan kita itu ada di dalam integrasi dengan kearifan lokal tersebut gitu ya. Nah, sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai mahasiswa ilmu pengetahuan tentu diperlukan. Bersikap ilmiah itu ditentukan. Untuk apa? Pertama, supaya Anda tidak ngeyelan. Jadi biasanya itu mahasiswa-mahasiswa terutama mahasiswa baru gitu ya, yang agak terlalu fanatik gitu ya. Itu kalau menjelaskan di kelas itu kan selalu, lah kata ustadz saya seperti ini kok, gitu kan. Kata ustadzah saya seperti ini, pokoknya seperti ini, ngeyelan gitu ya. Padahal sebagai mahasiswa tidak boleh kita ngeyelan. Sebagai mahasiswa itu ya kita harus berpegang pada prinsip ilmiah gitu ya. Pertama, kalau kita berargumentasi harus ada referensinya, harus bisa dibuktikan gitu ya secara ilmiah seperti itu gitu ya. Yang kedua, mahasiswa itu selalu berpikir interpretif, selalu berpikir apa ya yang bisa ditafsirkan, menafsirkan sesuai dengan ini, sesuai dengan kecanggihan teknologi atau temuan-temuan teknologi baru. Makanya kemudian kawan-kawan jangan ngeyelan ya kalau misalnya, ini pokoknya kata ustadz saya. Sebagai mahasiswa sekarang kita harus berpikir ilmiah seperti itu gitu ya. Nah ini satu hal. Kalau Anda sebagai mahasiswa gitu ya masih melihat bumi itu datar gitu ya karena menafsirkan surat Al-Ghoshiyah gitu ya, menafsirkan makna dalam surat Al-Ghoshiyah ayat 20 ketika bagaimana bumi itu dihamparkan lalu kemudian Anda berpendapat ini kan bumi flat, datar karena ayat ini gitu ya. Berarti Anda belum bisa berpikir ilmiah. Untuk itulah sekali lagi kawan-kawan mahasiswa di sini berpikir ilmiah itu penting. Selain kita harus bisa berpikir kritis, kita bisa berpikir, kita menjadi manusia pembelajar, memaknai segala sesuatu, dengan berpikir ilmiah gitu ya, kita menjadi pribadi yang selalu gitu ya, mendasarkan kebenaran ini pada bukti-bukti empiris. Tentunya hal ini akan semakin memperkokoh iman kita sebagai seorang mahasiswa Islam. Oke, begitu dulu ya untuk materi kita kali ini. Kita nanti akan sambung di materi yang ketiga tentang
kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa memaknai kehidupan sehari-hari dengan filsafat. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.